Gimana tadi perjalanan ke sini? Lumayan macet, mungkin karena udah sore juga kali ya kayak. Oh iya, udah sore ya. Kamu kesini bareng teman, diantar atau sendiri? Sendiri aja. Kamu tahu di sini ada konseling dari siapa? Saya tahu ada konseling di sini kebetulan dari temennya kakak saya. Jadi katanya ada konselor di sini, sana kamu bisa ceritain masalah kamu. Jadi ya, saya cobalah kesini. Gimana kabarnya hari ini? Nggak cukup baik kak. Oke, kalau gitu nanti kita cerita ya di sini. Ya kak. Pertama-tama kita perkenalan dulu ya, kan saya belum tahu nih nama kamu dan kamu juga belum tahu nama saya. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Mida. Saya di sini sebagai konselor yang sudah kamu pilih. Kalau boleh tahu nama kamu siapa, umur kamu berapa, dan asal kamu dari mana? Oke, perkenalkan kan nama saya Alia, umur saya 19 tahun, saya dari Kota Cilegon. Oke Alia, salam kenal. Iya kak. Saya mau nanya nih, sebelumnya kamu sudah pernah mengikuti konseling atau baru pertama kali banget nih? Ini pertama kali banget sih kak. Jadi ya tahu dari teman kakak saya kan, jadi ya ini pertama kali banget. Pertama kali banget nih ya. Kalau gitu saya izin menjelaskan dulu ya. Jadi proses konseling ini adalah percakapan antara konselor dan klien untuk membantu klien memahami masalahnya dan menemukan jalan keluarnya. Proses konseling ini bertujuan untuk memandirikan klien, dan di sini juga kami mempunyai asas-asas yang perlu kamu pahami. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, di asas kerahasiaan ini kamu di sini tidak perlu takut cerita kamu tersebar kemana-mana. Jadi saya tuh akan merahasiakan sebagaimana kamu mempercayai saya. Nah, yang selanjutnya ada asas kesukarelaan. Kamu kesini dipastikan tidak ada paksaan dan atas kemauan kamu sendiri. Dan yang selanjutnya ada asas kekinian. Di sini kamu harus cerita masalah yang kamu alami saat ini atau sekarang. Dan yang selanjutnya ada asas keterbukaan. Nah, di sini kamu harus cerita tentang masalah kamu terbuka. Nggak boleh ada yang ditutup-tutupin agar saya juga bisa memahami masalah kamu. Dan yang selanjutnya ada asas kemandirian. Nah, di sini kamu sendiri yang akan menentukan jalan yang terbaik bagi kamu ke depannya. Apakah bisa dipahami, Alia? Paham kak. Oke, sebelum mulai, agar proses konseling ini berjalan dengan lancar, mari kita mulai dengan berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke Alia, apa yang membuat kamu datang ke sini pada hari ini? Saya baru aja putus kak. Saya diselingkuhin pas lagi sibuk kuliah. Kalau boleh diceritakan dari awal, gimana kamu bisa diselingkuhin? Dari awal pacaran. Iya, boleh dari awal pacaran. Dari awal pacaran berarti saya sama dia itu kan sudah berjalan itu 2,5 tahun ya kurang lebih. Dan pacaran, dan saya itu pada saat awal pacaran itu saya duduk di kelas 3 SMA. Karena saya beda 3 tahun ya sama dia, jadi pas saya kelas 3 SMA itu dia lagi semester 5. Pada saat itu saya sama dia kenal dari pameran kampus. Jadi saya anak kelas 3 SMA yang datang ke pameran kampus, dan dia mewakilin kampusnya gitu di acara pameran. Nah terus kemudian pada saat itu dia lagi duduk di semester 5, kemudian ya pada saat itu pada awal pacaran tuh ya lagi manis-manisnya gitu ya. Jadi kayak orang pacaran pada umumnya masih banyak waktu gitu. Karena maksudnya masih banyak waktu kan karena saya juga masih anak SMA yang berangkatnya pagi, pulangnya sore gitu, dan tugas tuh nggak yang numpuk banget karena kan memang udah kelas 3 gitu ya, jadi tinggal nunggu kegiatan-kegiatan dari sekolah aja. Nah kemudian dia juga pada saat saya kelas 3 SMA itu dia lagi sibuk dia lagi magang, lagi PKL. Nah dia lagi magang, terus dia juga sama pulangnya kayak sore kayak saya jam 4 gitu. Jadi memang kadang kalau misalkan memungkinkan gitu dia tuh sering bukan mungkin lagi sih cukup sering datang ke rumah main gitu karena kenal sama keluarga saya. Jadi kadang pulang magang main ke rumah gitu, terus juga kadang ngajak makan keluar gitu. Terus juga masih banyak waktu untuk, mungkin karena masih baru banget gitu ya hubungannya, jadi ya masih biasa aja gitu, masih sering menghabiskan waktu bareng-bareng lah gitu ya. Nah terus kemudian
pada saat saya udah mulai masuk kuliah saya semester 1, itu dia lagi semester 6 awal kalau nggak salah, lagi semester 6 awal, saya semester 1, saya semester 2, itu dia lagi sibuk skripsi. Nah itu juga nggak yang sibuk banget sih dia kan, karena saya sama dia itu kuliahnya beda kota ya, kayak saya di Serang, dia di Cilegon, saya tinggal di asrama kampus, dia ngekos di Cilegon gitu. Jadi memang kadang kalau misalkan dia, maksudnya tapi meskipun dia lagi skripsi gitu, dia tetap selalu melibatkan saya dalam kesibukannya sih Kak. Jadi kadang saya pulang kampus gitu, dia nyamperin saya ke kampus, terus kita nongkrong main bareng, dia sambil kerjain skripsinya gitu. Jadi meskipun sibuk tapi dia tetap meluangkan waktunya buat saya. Terus juga masih sering video call, sering cerita-cerita tentang skripsi dia, tentang kuliah saya, karena saya juga pada saat itu masih semester 1, semester 2 ya, masih gak banyak tugas, terus juga belum ada praktik apapun, jadi ya longgar banget waktunya, bahkan senggang banget gitu, banyak waktu kosong. Jadi ya sering meluangkan waktu lah buat dia gitu ya, karena memang dia juga gak yang sibuk banget skripsian gitu, meskipun sibuk skripsi tapi tetap selalu sempat untuk video call saya gitu. Nah sampailah ketika, tapi temennya dia ini di kos di Cilegon itu tinggal sama temennya, dan temennya ini juga sama lagi skripsian. Nah kemudian temennya ini udah selesai skripsian, artinya udah gak ada kegiatan apa-apa lagi di kampus, sidang skripsi udah selesai. Kemudian temennya ini pulang kampung ke Jawa, ke tempat asalnya, karena memang udah gak ada kegiatan apa-apa lagi. Dan dia juga ikut pulang kampung ke tempat asalnya di Riau gitu kan. Jadi mereka berdua ini sama-sama anak rantau. Nah dia pulang kampung, dia ngomong ya daripada di sini nggak ada temen gitu ya, temen satu kosnya pulang, terus saya juga belum bisa ketemu gitu karena cukup sibuk gitu. Jadi dia bilang nggak apa-apa, aku liburan dulu ke Riau gitu, liburan dulu untuk pulang kampung karena udah gak ada kegiatan apa-apa lagi. Kemudian pada semester 3 ini tuh saya tuh lagi banyak praktik, terus juga setiap selesai praktik tuh saya harus bikin laporan praktik gitu. Jadi memang waktu untuk megang HP lama-lama tuh sempit banget gitu. Paling saya sekedar buka HP udah selesai gitu, nggak yang berlama-lama gitu kayak biasanya, karena emang harus menjalani kegiatan-kegiatan kampus yang lain gitu di luar akademik. Nah kemudian pas dia pulang kampung itu biasa aja sih pas dia pulang kampung gitu ya, bahkan mendekati dia mau pulang itu dia sempet ngajak saya, nanti kita kesini ya kalau aku pulang gitu. Nah kemudian setelah itu 3 hari kalau nggak salah, 3 hari setelah dia 3 hari sebelum dia pulang ke Cilegon itu posisinya saya lagi udah selesai kuliah gitu ya, lagi habis bersih-bersih, habis mandi mau siap untuk tidur gitu. Teman saya kan, saya tinggal di asrama ya kayak, jadi teman satu asrama saya ada yang ngasih tahu, kebetulan dia kenal sama pacar saya, saling mengikuti juga di sosial media. Dia nunjukin ke saya, bukan ini pacar lo ya, dia ngomong gitu, ini bukan pacar lo. Oh iya. Terus saya cukup bingung gitu ya, karena story itu nggak ada di saya gitu, berarti dia hide gitu ya dari saya. Itu screenshotan itu tuh dia lagi cafe itu sama perempuan yang saya nggak tahu siapa gitu, dan saya tahu dari teman saya sendiri. Itu saya cukup kaget sih Kak. Berarti kamu tahu perselingkuhan ini pas kamu lagi sibuk-sibuknya ya akhir-akhir ini? Iya Kak, saya tahu dari teman saya pas saya lagi sibuk-sibuknya. Sepertinya kamu merasa kecewa dan marah setelah kamu tahu kamu diselingkuhin. Iya Kak, saya merasa dibohongin. Saya merasa padahal saya udah percaya banget gitu ya sama dia, tapi saya dibohongin nih gitu. Mungkin kamu bukan hanya kehilangan pacar atau pasangan, tapi kamu juga merasa kamu kecewa karena kamu kehilangan kepercayaan sama dia karena kamu dibohongin gitu. Iya Kak, benar banget. Saya ngerasa sia-sia semuanya gitu, waktu yang saya udah jalanin sama dia gitu, kepercayaan yang udah saya bangun, saling bangun sama dia, kayak udah sia-sia, nggak ada gunanya cuman karena itu. Tapi kalau boleh jujur, selama kamu punya hubungan sama dia, komunikasi kamu terbuka atau tertutup? Karena terkadang komunikasi yang tertutup itu bisa membuat hal ini terjadi.
Nah itu dia kak, pas dia pulang kampung gitu ya, pas dia pulang kampung dan saya lagi di semester 3 ini, saya tuh sering banget kayak acuhin dia. Sebenarnya saya nggak bermaksud untuk mengacuri dia gitu, tapi memang waktunya sempit gitu, saya belum bisa ketemu dia, saya juga jarang buka HP gitu, saya juga bukan yang sering cerita-cerita sama dia di semester ini karena memang ya gimana sih, habis nugas capek gitu ya, saya kalau udah ada waktu kosong ya saya pengennya tidur gitu. Dan mungkin ya dia merasa saya kayak nggak peduli sama dia, mungkin ya saya nggak tahu gitu ya. Tapi ya memang saya nggak banyak cerita sama dia, kadang juga video call dari dia tuh nggak keangkat sama saya, kadang juga dia harus kirim beberapa bubble chat dulu baru saya bales, karena memang sebenarnya itu bukan sengaja, memang saya sibuk gimana gitu ya. Saya bingung kak. Jadi komunikasinya cukup nggak baik ya? Iya kak, saya orangnya nggak terlalu suka cerita banyak juga kalau udah sibuk gitu ya. Kalau sibuk ya udah saya bentar dulu ya gitu. Jadi maksud kamu di saat kamu lagi sibuk-sibuknya ngerjain tugas kuliah, laporan praktikum, praktik kamu, di situ cowok kamu itu memanfaatkan waktu itu untuk jalan sama cewek lain, selingkuh, gitu ya? Iya kak, maksudnya saya nggak nyangka dia secepat itu gitu untuk berubah. Sementara dia baru aja loh ngomong gitu, nanti kita ke tempat ini ya pas aku pulang, tapi dia ternyata di balik itu udah berubah. Saya nggak nyangka dia secepat itu kak. Dari cerita kamu tadi, masalahnya ada dua hal. Yang pertama, kamu kecewa sama cowok kamu ini, dan yang kedua, kamu merasa kehilangan kepercayaan yang benar-benar dan kamu gak bisa menerima kenyataan itu kalau cowok kamu di belakang kamu seperti itu. Iya kak, itu yang saya rasain banget. Alia, perasaan kecewa dan marah setelah diselingkuhin itu wajar banget kok. Tapi yang terpenting sekarang kamu fokus bangkitin diri kamu menjadi yang lebih baik lagi dan gak ngebiarin hal itu merusak diri kamu. Emang kakak pernah ngalamin hal itu? Saya pernah mengalami hal itu, sama kayak kamu pas lagi sibuk-sibuknya kuliah, pacar saya selingkuh di belakang saya. Ya awalnya saya merasa kecewa, marah, sedih, galau. Tapi setelah itu membuat saya lebih baik lagi ke depannya dan gak ngebiarin orang untuk nyakitin saya lagi ke depannya. Kalau boleh tahu ya kak, ada nggak sih kak contoh yang lebih umum? Maksudnya tuh biasa tuh nggak ngerasa saya tuh benar-benar terpuruk sendirian di posisi ini gitu. Ada kok lumayan banyak juga yang seumuran kamu merasakan hal seperti ini juga. Tapi terkadang patah hati juga membuat orang itu menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kalau gitu kak, menurut kakak saya harus gimana kak? Saya ngerasa saya masih kesel. Saran saya jangan terlalu kesal atau jangan terlalu galau. Coba ambil hikmahnya, kamu harus lebih selektif lagi ke depannya. Iya kak, saya bakal coba. Oke, setelah kamu bercerita sekarang, apa yang kamu rasakan? Saya benar-benar sekarang ngerasa lega banget sih kak. Setelah kita ngobrol kayak gini, setelah saya cerita sama kakak tentang masalah saya ini, saya lebih bisa untuk mengakui perasaan saya. Karena sebelumnya saya merasa bahwa saya nggak salah kok, saya nggak boleh marah, saya nggak boleh kecewa. Tapi ternyata sekarang saya sadar bahwa nggak apa-apa untuk saya merasa kecewa, untuk saya merasa sedih dan kesel. Jadi menurut kamu tujuan kamu ke depannya itu gimana? Mau apa? Tujuan saya cuma satu kak, saya pengen bisa move on, saya pengen bisa keluar dari keterpurukan ini, saya pengen fokus kuliah, saya udah nggak mau lagi galau-galauan. Bagus, itu tujuan yang positif. Kamu sudah berani datang ke sini itu kamu sudah hebat banget. Berarti kamu pengen sembuh dan gak mau ada terus dalam keadaan keterpurukan yang kamu rasakan sekarang ini. Makasih ya kak. Jadi kamu benar-benar pengen fokus ke diri kamu dan bangkit menjadi yang lebih baik lagi kan ke depannya? Iya kak, saya udah nggak mau terpuruk lagi, saya udah nggak mau galau-galauan lagi. Pokoknya saya mau bangkit. Bagus, itu niat yang sangat bagus. Saya yakin kamu bisa. Gimana kalau misalkan sekarang kita buat kesepakatan kecil? Gimana tuh kak? Jadi mulai dari sekarang sampai sebulan ke depannya kamu membatasi kontak dengan mantan kamu. Ya kalau bisa kamu jangan
ngechat mantan kamu atau apapun. Ganti ke kegiatan yang lebih positif lagi, seperti olahraga. Kamu suka olahraga apa? Saya paling suka workout di rumah sih Kak, tapi ya semenjak saya putus ini gitu, semenjak saya ada dalam masalah itu saya udah meninggalkan workout. Maksudnya saya udah lebih banyak mengurung diri di kamar, dan biasanya saya ngedrakor gitu ya, nongkrong sama teman-teman. Jadinya saya banyak waktu di kamar meninggalkan hal-hal yang saya suka gitu. Kamu jangan terlalu mengurung diri di kamar, jangan terlalu galau-galau. Ganti ke kegiatan yang lebih positif yang seperti kamu sebutkan tadi, workout, ngedrakor, nongkrong sama teman. Nanti hasilnya kita bahas di pertemuan selanjutnya, gimana? Oke Kak, saya setuju. Oke Alia, terima kasih sudah datang ke sini. Semoga ini menjadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya ya. Tadi kan kita memulai dengan doa, nah sekarang kita menutup dengan doa agar menghasilkan yang terbaik ke depannya. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Oke Alia, terima kasih sudah bercerita hari ini. Ya, makasih ya Kak, saya lebih tenang sekarang. Oke Alia.